Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimahumullah, Michael Hart di dalam bukunya menulis dengan judul The 100 Ranking of Most Influencing Person in History, artinya 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Termasuk di dalamnya ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi di Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Geraha Satya India, Julius Caesar, pencetus PDIPC, serta sederetan tokoh besar lainnya. Ternyata dari sederetan tokoh tersebut, Michael Hart menempatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan pertama sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia, sehingga kebesaran beliau diabadikan dalam Ensiklopedia Britannica sebagai successful of all bodies and all religions personally. Tokoh paling sukses di antara para nabi, para pemimpin, dan para pemimpin agama lainnya. Hadirin, melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan membangun masyarakat Madani, sebagaimana landasan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Menurutnya, kondisi bangsa Arab bukan saja sebagian besar tidak dapat membaca dan menulis, tetapi telah tenggelam dalam kehidupan jahiliyah secara akal. Kebobrokan moral merajalela dalam bidang pemerintahan, etis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang sosial, marak mabuk-mabukan. Dalam bidang hukum, muncul law jungle to be polity of people. Hukum rimba menjadi peradaban. Bahkan yang lebih mengerikan, martabat wanita diinjak-injak, sehingga apabila lahir bayi perempuan akan dikubur hidup-hidup. Tak peduli terdengar jerit tangis bayi di dalam tanah. Nauzubillah min dzalik. Dalam kondisi seperti ini, Rasul muncul sebagai sosok yang diwarisi dengan sikap kepemimpinan mengemban 4 visi utama. Visi pertama, yatlu alaihim ayat tilawah, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah alam zona. Kedua, misi tertiak, membersihkan segala bentuk kekufuran. Ketiga, misi ta'lim wa ya'lamul kitab, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman reformasi, sebab Al-Quran is theological dan commitment to happiness. Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk hidup yang mampu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Demikian menurut seorang orientalis berkebangsaan Prancis. Keempat, Al-Hikmah menampilkan sunnah. Hadirin rahimahullah, 4 strategi tersebut merupakan strategi Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madani. Lain halnya dengan pembangunan di negara kita. Konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, tapi hasilnya entah kemana. Kenapa? Ini disebabkan oleh krisis figur di era reformasi sekarang ini. Yang muncul bukanlah oknum-oknum pembangun sejati, tetapi yang menjamur justru oknum-oknum yang haus kursi, haus pangkat, haus jabatan dan popularitas. Instruksi yang dicita-citakan, tetapi destruksi yang dirasakan. Pembangunan tinggal landas yang dicita-citakan, tetapi tinggal kandas yang dirasakan. Pembangunan nasional yang dicita-citakan, tetapi penderitaan nasional yang dirasakan. Akhirnya tetap dalam justifikasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafi dhalalin mubin, tetap dalam kesesatan nasional multidimensional. Hadirin, dalam kondisi seperti ini tidak satupun figur yang patut kita tiru dalam membentuk masyarakat madani kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Abu A'la al-Mawardi dalam The Prophet Islam mengatakan, "He is the only one example pure excellences." Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya contoh keunggulan terkumpul dalam pribadi beliau. Kalau demikian ya Allah, apapun yang Engkau berikan tidak ada yang menangkan hati. Kalau satu saja umatku yang masuk neraka. Hadirin, inilah bukti pemimpin yang berorientasikan umat. Tapi sebaliknya, apabila pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat di depan rakyat, yang menyanyikan janji-janji manis, tetapi di belakang rakyat dia mencekik dan menghisap darah rakyat. Akibatnya kita lihat rupanya ketika dipimpin Nicolas Sesco, pemimpinnya poya-poya, rakyatnya sengsara. Iran ketika dipimpin Reza Pahlavi, pemimpinnya bukan, rakyatnya sengsara. Prancis ketika dipimpin Louis XVI dan Ratu Maria Antoinette, pemimpinnya makmur, rakyatnya hancur tersungkur. Demikian pula Orde
Pemimpinnya paling rendah naik BMW, rakyatnya paling mewah naik BMW. Timbul pertanyaan bagaimanakah sikap beliau dalam mewujudkan masyarakat madani. Untuk mengetahui jawabannya, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Waktu tinggal 5. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قليلا فاضطروا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم فإذا عجبت فتوكل على الله إن الله يحب Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi hati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin rahimakumullah, pada ayat tersebut Rasulullah SAW telah mencontohkan akhlak sebagai pemimpin. Yang pertama, lil'alamin, lemah lembut, dapat menarik simpati lawan. Kedua, sifat Rasul tidak bengis dan tidak kasar karena pemimpin berjiwa kotor niscaya akan diktator. Ketiga, pemaaf, wastaghfirullah, yakni mudah memberikan ampun bagi orang-orang yang bersalah. Keempat, wasyawirhum fil amr, Rasul senang bermusyawarah, tidak otoriter dan siap dikritik ketika keliru. Kelima, beliau memiliki komitmen faiza azam tatawakkal ala Allah. Setelah memantapkan planning dalam suatu kegiatan, lalu bertawakal kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, itulah sikap dan sifat Rasulullah SAW dalam membentuk dan membangun masyarakat madani. Semoga kita sebagai rakyat Indonesia dapat menyempurnakan iman kita sehingga kita dapat membentuk dan membangun negara ini menuju masyarakat madani. Sebelum menutup syariah pada kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Ada ini bermain di kali, Ikan bersisir pulang pergilah pulang. selesai sudah syair alami pada kali ini, insya Allah membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.